Jangan hanya nonton TV, nonton gadget. Jadi jangan takut, Papua itu indah. Iya. Halo sobat mantap, kembali Halo lagi juga. pada podcast kita. Tapi podcastnya sekarang sedikit berbeda karena di pantai. Kita live podcast di sini. Spesial gitu lah Mas. Special edition Pak. Nah ini kan berhubung Pak Rosid udah mau pindah ini dan ini mungkin liburan terakhir buat kita ya Pak ya. Oh begitu kah? Surprise kah ini? Iya Pak. Saya tuh sebenarnya tuh sedih gitu loh. Kayak aduh udah nggak ada Pak Rosid lagi. Nanti sepi dong kantor kayak gitu kan. Terus menurut Pak Rosid gimana nih Pak? Sebenarnya kok bisa pindah ke Kanwil, Surabaya lagi. Wah, sebenarnya ini merupakan suatu berita yang sangat bikin Pak. saya jadi surprise gitu ya. Iya Pak. Tapi di satu sisi juga berita ini mungkin terasa berat gitu ya. Karena saya sudah Mas Suryo juga sudah sering Kenangan kita udah iya, banyak. udah Pak, banyak di gitu sini, ya. Pak. Nanti kedepannya saya minta doa teman-teman gitu ya. Pasti kita doain untuk Pak. Kita doa bersama-sama Ya. semoga kita tetap sukses. Amin. Kemudian teman-teman yang lainnya tetap semangat dalam bekerja. Amin. Pasti itu Pak harus semangat Pak. Kemudian meningkatkan skill ya, kompetensi Pak, diri. Siapa tahu ada ikut talent dan lolos gitu ya, sehingga dapat segera menyusul saya di tanah Jawa. Mungkin seperti itu Mas Suryo. Mungkin yang bisa disusul, yang bisa menyusul saya Pak. Oh dengan amin ya bantuan Pak Rosid ya. juga. Kalau Mas Suryo berkenan sih, kalau nggak berkenan gimana? Saya sangat berkenan Pak. Saya orangnya nggak suka memaksa ini masalahnya nih ya. Enggak Pak, saya tuh sebenarnya tuh pengen bareng Pak Rosid lagi gitu loh Pak. Mungkin di lain kesempatan saya menyusul Pak Rosid atau bagaimana. Secara fisik atau sekarang kan secara fisik, secara mental, pokoknya ikatan batinnya harus tetap kuat gitu loh kirain Pak. seperti yang tren sekarang ini mungkin Apa itu, cuma Pak? secara virtual saja gitu ya. Jangan Pak, kalau virtual cuma lewat layar-layar Pak, nggak bisa Pak. Tapi Harus secara silaturahmi langsung, tetap jalan tuh. pasti Suryo. Pak. Saya nanti kalau pulang kan biasanya transit ke Surabaya itu Pak. Begitu Nah, ya. nanti mungkin saya menyusul Pak Rosid ke Kanwil, mungkin kecil itu. saya pengen ngobrol-ngobrol lagi mungkin gitu loh Pak. Diskusi ya. Iya Kalau Pak. bisa diskusi, jangan diskusi yang serius ya. Iya Pak, yang santai-santai aja Ya, Pak. Kita di sini kan memang banyak santainya Yang Pak. jurat-jurat Mas Suryo gitulah. Iya Pak, tentang pribadi juga nggak apa-apa. Iya gitu Pak. ya. Nanti mungkin kalau saya mau menikah mungkin Pak. Oh gitu ya. Nah ini yang Saya mau minta ini. arahan dari Pak Rosid juga gitu. Oh loh. begitu. Boleh. Tentunya saya bukan ahli di bidang itu. Mungkin saya memberikan berdasarkan pengalaman saya saja. Oh gitu iya, kan tidak ya. apa-apa Pak. Pengalamannya banyak Pak. Di sini udah 3 tahun juga. Oh ini pengalaman apa ini? Pengalaman tadi pengalaman nikah atau pengalaman apa ini? Pengalaman. Ya pokoknya tentang pengalaman Pak Rosid sharing-sharing aja ke seperti saya itu. dan teman-teman, nanti biar teman-teman di video lihat Pak. Oh iya. Kan Apa? saya kan banyak kenangan sama Pak Rosid ini. Jadi kayak ya sedih tapi juga saya ikut seneng kalau Pak Rosid juga seneng gitu loh Pak. Oh, Kan iya. pindahnya ke kota yang enak. Saya sangat terharu kalau Mas Suryo. Iya, terus Pak Rosid kan orangnya kan sangat apa ya, jiwa kebapaannya tinggi. Jiwa kebapaan. Ini serius ini. Serius Pak. Iya. Apalagi kalau Ini- mau tentang pekerjaan, mau Bukan tentang serius. Tulus nggak tadi ngomong itu? tulus Pak, sangat dalam dari hati, terdalam gitu loh Pak. Saya kayak apa ya, bisa diajak santai juga meskipun apa tuh eselon 4 di atas saya satu level gitu, tapi ya kayak seneng gitulah. Diajak mantai bisa, diajak makan bareng bisa, diajak nongkrong bisa. Saya sebenarnya sedih Pak, mungkin Pak Rosid berkenan beberapa tahun lagi gitu. Karena sebenarnya ya secara pribadi mungkin bisa Mas Suryo. Ini karena tugas ya Mas Oh, Suryo. karena tugas ya. Karena tugas harus dipindah jadi ya mau tidak mau kita harus olah pada institusi gitu Iya ya. bener Pak. Jadi tetap kita akan melaksanakan sesuai perintah institusi Iya. untuk melaksanakan tugas ya sesuai dengan yang diperintahkan oleh institusi. Di antaranya Oke, ya Pak. ini Mas Suryo surat keputusan Iya ya, Pak. SK mutasi. Kita Dan ini dipisah. juga nanti Mas Suryo juga mengalami hal yang demikian. Amin. Mungkin setahun lagi lah Pak Gitu ya. ya. Amin. Kelamaan tidak itu? Enggak sih Pak. Kalau setahun enggak apa-apa Pak. Asal jangan 3 tahun lagi. Terus Oke. Mas Suryo gimana nih?
saya sebagai Apanya, yang mungkin sudah lama di sini, Mas Surya kan mewakili teman-teman yang di Kapen Fafak. Acara hiburan kita seperti ini gimana, Mas Surya? Mungkin akan tetap berlanjut Pak, Berlanjut, karena ya. untuk apa namanya, setiap akhir pekan kita kan kerjaan juga mungkin agak banyak juga Ya. Pak. Tapi saya melihat Pak Rosid masih bisa work life balance-nya tuh jalan gitu loh Pak. Makanya itu Pak, saya pengen meneruskan lah Pak jalan-jalan setiap akhir minggu ini. Kan itu kan juga program kita Pak, Sabtu iya. Seru Pak. Tapi ya jangan cuman di itu, di-upload juga dong di medsos. Iya Pak, pasti Biar kita Pak. yang kalau sudah meninggalkan Fafak ini bisa tetap memantau gitu Iya, kan, Pak. tidak memberikan komentar itu ya di medsos. Iya Pak, harus nge-like juga Pak. Ombaknya tinggi Iya, Pak. airnya asin di sini ya nih. Iya. Bukan Wih, kolam, udah mulai bukan waterboom ini Pak. Kan Pak kalau Pak Rosid biasa waterboom Pak, beda Pak. Airnya tawar. Oke, sobat mantap, mungkin segitu saja bareng Pak Rosid 5 menitnya. Terima kasih ya Pak Rosid ya. Sama-sama, Mungkin Mas kita Suryo. akan ketemu di apa tuh lain waktu lagi. Sukses juga buat teman-teman. Sukses terus buat Pak Semoga Rosid. tetap semangat Kapen Fafak. Ya, siap. Salam buat semuanya, termasuk Tos dulu, sobat Pak. mantap ya. Tos. Ini dulu Pak, ini. Ya, akhirnya hujan pun turun. Halo sobat mantap, kembali lagi pada podcast 067 yang dimana sekarang lagi live podcast di Pantai Warkutin. Jadi ini kan ceritanya tuh ada Jumat kemarin Jumat nih, bapak ada WA di grup, kok bentuknya file gitu loh. Waktu dibuka itu loh, SK, ternyata SK pindah. Terus Iya. saya cek ke bawah ini, ya ada nama bos saya nggak ya, ada nama bos saya. Nah tadi kan udah sama Pak Rosid tadi, sekarang ada namanya Pak Solikin juga. Gimana Pak perasaannya Pak? Kalau saya sendiri sih Pak, tiba-tiba aduh SK pindah. Saya tuh satu sisi tuh senang dalam artian tuh Pak Rosid tuh alhamdulillah tuh sudah pindah dari sini gitu Pak, udah mendekat lagi ke Jawa, ke keluarganya gitu Pak. Iya. Tapi kan satu sisi juga alah kok Pak Solikin hilang gitu. Iya. Kita baru ketemu setahun Pak. Oke, Meskipun setahun kenangannya juga banyak. Kalau dari Pak Solikin sendiri gimana Pak? oke. Halo sobat mantap. Ya, alhamdulillah. Yang penting kita syukuri dulu. Ya, syukuri dimana kita anggap ini seperti petualangan hidup ya. Benar. Jadi dan kita ini tidak bisa hanya menetap di satu tempat saja. Tapi dengan kesan-kesan yang sama di Fafak ini, di satu sisi saya plong bahagia ya, karena paling tidak kalau orang lulus sekolah itu dapat ijazah ya. Nah, karena kita sudah menyelesaikan tugas dan amanah yang diberikan ya, walaupun apapun itu bergantung penilaian pimpinan. Tetapi di satu sisi lain saya sedihnya minta ampun. Kenapa? Apalagi saya Pak. Iya, karena sama begundal-begundal ini ya. Begundal. Jadi saya sudah punya ikatan batin yang tinggi gitu ya. Udah chemistry-nya Ya, udah masuk. chemistry-nya udah masuk, jadi ya tetap kehilangan lah kita gitu ya. Jadi ya tetap ada ya istilahnya nano-nano ya, campur-campur. Yang jelas kesan di sini adalah sangat happy ya. Bagaimana kita bisa kerja menyelesaikan tugas fungsi kita Negara, serta Pak. ya itu ya dengan suka dan duka, berbagai pengalaman ya banyaklah jeripaya yang kita sama-sama raih ya, walaupun tidak semuanya itu bisa dinilai dengan angka. Iya. Banyak cerita juga yang di luar angka ya, tapi salah satu adalah kita di sini keluarga. Kita ingin seperti moto kita yang baru, one team one spirit, one KPPN, mantap. KPPN-nya Fafak pokoknya ya Pak ya. Ya, jadi yang dulu nggak ada cerita kita dikenal, sekarang ya setidaknya ada yang tahu. Medsosnya jalan, se-Indonesia 100 video. Mana ada kalau di YouTube ya. Kalau postingan kita ya lumayan lah. Rumah di kita, Nah. postingannya banyak. Banyak gitu ya. Itu salah satu bentuk kita coba tuangkan. Kita terbuka, transparan, akuntabel, kita sampaikan publik bahwa ini loh Papua yang sebenarnya. Papua Inilah itu indah, Papua itu indah, geriatnya banyak, orangnya itu sebenarnya ramah gitu loh. ramah, asik, Asik semua. diajak main bisa, Ya, diajak main nongkrong bisa, bisa. pokoknya apapun bisa kita. Apalagi Ya. urusan kerja itu nomor satu Ya, kita. yang penting kita tetap menghormati dan menjunjung tinggi kearifan Ya. lokal, itu Betul. yang penting ya. Di mana Ya. langit apa?
di mana bumi dipijak, ya itulah di situ langit dijunjung, ya. Jadi pesan saya kepada rekan-rekan semua yang terutama di Pakpak dulu nih, ya tetap semangat, ya. Nasib nanti akan tetap roda berputar kehidupan kita. Siapa tahu mungkin nanti Anda akan mendapatkan jatah yang sama seperti saya, Pak Rosid ya, Pak Andi bisa pindah dan nanti melanjutkan petualangan di tempat yang lain. Yang jelas jangan dilupakan Pakpak karena Pakpak itu banyak cerita kita bikin di sini. Itu kan tadi kan untuk teman-teman semua Pak. Kalau untuk saya sendiri nih Pak, Pak kalau boleh Pak. Oke. Buat Suryo, Mas Iyong yang paling ganteng ya. Dan anak buah yang paling sangar kalau menurut saya itu. Paling sangar ternyata saya. Karena ini loh jambangnya itu yang nggak nguatin bikin cewek-cewek klepek-klepek ya. Saya pengen denger kapan mau ada undangan nikahnya, kawinnya itu kapan itu loh ya. Segera Pak. Ya, insya Allah kalau nanti COVID sudah berlalu dan nanti kita dimungkinkan bisa, saya pengen hadir. Ya Pak. Itu. Pokoknya semua pengennya kita kumpul lah. Ada undangan spesial buat Pak Oke, siap. Gitu ya. Dan tak lupa yang lain-lain juga kayak Mas Aldi dan lain-lain, pokoknya happy aja di sini. Di sini yang penting work life balance-nya jalan. Amin. Ya, selalu jalan pokoknya. Pokoknya peninggalan-peninggalan Pak Rosid, Pak Solikin, Pak Andi pokoknya akan kami jalankan Pak, insya Allah itu Pak. Siap, ya itu istilahnya kami sangat bangga dan terima kasih buat kalian-kalian dan sekarang buat pemirsa semua ya, terutama baik itu teman-teman sobat perbendaraan ya, insan perbendaraan maupun dari sobat KU atau sobat keuangan maupun teman-teman milenial yang lain. Satu hal yang mungkin bisa kita sampaikan bagi petua bijak adalah jangan takut untuk merantau, jangan takut untuk keluar dari home base-mu. Betul itu. Ya, karena disitulah petualangan hidupmu, banyak cerita, kedewasaanmu, kepribadianmu nanti banyak akan pelajaran semua. Nah, di situ akan membentuk karakter dirimu yang sebenarnya, ya. Nah, jadi jangan takut, Papua itu indah. Papua itu Ya, indah. jangan hanya nonton TV, nonton gadget, jangan. Jangan cuma mikir Papua Jangan jauh. ini. Nah, pokoknya disitulah titiknya dimana itu membuktikan dirimu sendiri seperti apa. Terutama yang laki-laki, kalian kan mau jadi kepala rumah tangga, harus berani dong. Harus bisa kuat di sini. Iya, cewek itu lebih suka bisa kuat di rumah juga maksudnya. Kuat membangun rumah tangga. Iya, membangun rumah tangga. Nah, ya kayak Surya ini kita tunggu pembuktiannya, undangannya kapan? Insya Allah. Oke, mungkin dari saya seperti itu saja. Tetap semangat. Ya, slogan kita apa? One team, one cup. Ulangi Pak. Oke. One team, one spirit, one KPPN. Mantap. Terima kasih Sobat Mantap. Halo Sobat Mantap, kembali lagi pada podcast 067. Sekarang saya sama dua bos saya nih, atau mungkin bisa dibilang mantan ya Pak ya. Gimana ini? Belum dilantik. Nanti kalau sudah dilantik baru. Ya. Nunggu pelantikan dulu Mas. Beberapa hari lagi masih jadi bos saya, tapi Ya. ya kan kita udah gimana ya, kalau ngomong berpisah jangan juga sih Pak. Saya nggak mau ngomong berpisah Pak, mau ketemu terus Pak saya Pak, aslinya Pak. Cuman beda tempat saja Mas. Iya, beda tempat saja mungkin. Ikatan batin tetap ada Mas. Iya Pak, pasti itu Pak. Terus kalau boleh tahu nih Pak Rosid sama Pak Solikin siap. itu Gimana? kemana sih Pak? Hah? Kemana Pak pindahnya Pak? Perlu dikasih tahu nggak ya? Ya, Perlu nggak? Boleh nggak Boleh Pak? ya. Iya. Oke. Untuk SK yang kemarin Mas Suryo, yang edisi seperti yang kita tunggu-tunggu ya di Yang tiba-tiba keluar Pak, saya lagi iya. makan kok Namanya ada ya, kita dari dulu sudah menanti-nanti di apa ya, ini Jumat Keramat namanya. Oh, nama Jumat Keramat, Pak. akhirnya bener-bener datang di Jumat Keramatnya itu ya. Iya, terus Pak Ya. gimana Pak? Nah, ini cerita atau gimana, langsung ke to the point ini. Langsung aja Pak, ya cerita dulu Ya, ya Pak. kemarin waktu Jumat Keramat ya, itu ada SK sekitar jam berapa Mas Solihin? Jam 6 Jam 6 sore. Waktu sini ya, waktu Waktu sini ya. setempat, Nah, waktu setempat. itu kami semua dak dikduk itu ya membaca. Pertama kali dikirim melalui, saya dapat infonya itu dari WhatsApp seperti Ya. biasa. Setelah saya lihat-lihat dari bawah kan? Tentu dari bawah dulu. Iya, kalau Karena namanya kan di bawah-bawah Pak kita Pak. etikanya untuk melihat SK itu dari bawah. Dari ya. bawah.
Etikanya belajar itu dari bawah. Kita tarik-tarik ke atas ya. Kalau setengah perjalanan berarti gimana Mas Lin? Wah, berarti yang lihat dulu pak-pak ada penggantinya apa enggak? Oh iya benar. Iya, pertama benar dia. Iya. Berarti ada penggantinya. Loh, ini kasih PDMS ada, kasih bank ada. Wah, ya sudah. Ya sudah. Masuk kita. Wah, berarti pasti cari halaman yang Cari atas aja. iya. Geser-geser ke atas. Cuma yang nggak ada kok namanya Pak Andi nggak ada penggantinya. Kosong Pak bos saya, Kosong Pak. itu kan, waduh, Betul bukan sekali. pikirannya nggak pindah. Pikirannya nggak pindah. Gitu. Dan setelah kita geser-geser, nama yang pertama ditemukan adalah Siapa Pak? Pak Andi. Pak Andi dulu. Iya. Pak Andi pindah ke Ya. Ternate. Iya, di Kanwil Maluku Ya, kan Utara. Maluku Utara. Kemudian digeser-geser lagi ke atas. Akhirnya menemukan namanya Pak Solihin di Kanwil Sulawesi Barat. Di Mamuju. Iya, ke Mamuju. Kemudian digeser-geser lagi ke atas dan nama saya masih belum ditemukan Mas Suryo. Minimal malah lebih tegang lagi nih ya. Akhirnya di suatu saat geser-geser akhirnya ketemu nama saya. Di mana itu Pak? Alhamdulillah di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Di Kanwil Tepatnya Jawa di Timur, Kanwil di Jawa Surabaya Timur, di itu. Surabaya. Wah, Seperti itu Mas Suryo. kalau saya baca ini Pak, set. Wah, Pak Rosid kok nggak ada kok, ke atas terus. Nah, pas Jawa Timur, ih, Pak Rosid kok Jawa Timur? Wah, saya harus deket-deket Pak Rosid. Itu putaran nasib, nah. Iya. Ya karena kebetulan Pak Rosid kan juga belum pernah di Jawa. Iya Pak. Ya, tapi home base-nya di Banjarmasin, jadi ya wajar. Kalau saya sama Pak Adi kan home base-nya kan di Jawa ya. Iya, Pak. Jadi mungkin next trip kita baru masuk Jawa. Kita doakan Mas Suryo ya. Iya Pak. Kedepannya langsung Mas Solihin ke Jawa Timur. Amin. Jawa Timur ya. Amin. Pokoknya semua tempat itu baik Pak kalau menurut saya Pak. Iya. Tergantung kitanya Pak. Bentar Pak. Jangan Sekarang, ditanya Pak. hanya ke baiknya. Kira-kira kamu harus tanya nih, kira-kira plannya apa ya? Oh Pak? iya Pak. Kan kalau misal di Fak-Fak kan kita kan prinsipnya work life balance nih Pak. Sabtu seru jalan, kerja juga jalan. Iya. Nah, kalau semisal di tempat yang baru nanti gimana Pak? Plan-plannya atau mungkin Pak Solikin sama Pak Rosid punya prinsip baru lagi itu Pak Rosid bagaimana? dulu apa saya? Pak Solikin dulu, karena Pak iya. Rosid. Sekarang Pak Solikin dulu. Kalau saya tetap, yang jelas nanti jalan-jalannya tetap. Itu bagian work life balance. Tapi saya nanti akan lebih banyak nanti. Ya kita akan mulai dari Trans Sulawesi dulu lah. Luar biasa Ya. Mas Solihin ini. Sulawesi. Karena petualangan itu tetap indah. Gimana caranya kamu akan rasa cintamu pada Indonesia kalau kamu tidak pupuk dengan kita mengeksplor benar-benar apa yang ada di Indonesia, baik itu luar biasa, wisatanya, kulinernya, budayanya, ya. memang petuahnya the Nah, best Pak Solikin nih. Bineka Tunggal Ika itu benar-benar tertancap di nuranimu, harus. Harus itu, harus Iya. nancep di sini Baru terus. di situ dasar negara Pancasila itu memang kamu pegang. Luar biasa ini. Begitu ya. Itu sih secara sederhananya Mas Suryo. Kalau iya. Pak Rosid saya nggak tahu nih. Pak Rosid gimana Pak? Kalau kedepannya ya untuk di Jawa mungkin ini ya. Kalau secara explore ini kurang ekstrim kalau di ngomongin seperti yang dibilang Mas Solihin tadi. Mungkin bagi orang-orang untuk mengeksplor di Jawa merupakan hal yang biasa. Itu Iya biasa Pak, saja. bener Pak. Biasa saja itu. Tapi tetap ini merupakan pengalaman pertama bagi saya untuk menginjakkan kaki berkantor di tanah Jawa. Oh, Nanti iya. juga akan saya maksimalkan mengeksplor ya, mengeksplor keindahan Keindahan kota. keindahan kota ya. Sisi lain Surabaya. Sisi lain Surabaya yang tentunya tidak ada di Fak-Fak gitu ya. Dan Jawa Timur kan luas dari Iya, ujung Pacitan, betul. Tuban sampai ke Banyuwangi. Banyuwangi. Nah, sampai Madura. Jadi Betul. nggak akan habis lah itu titik-titiknya. Kita harus tetap bisa ya seperti tadi Mas Suryo, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang ada bisa dieksplor di Jawa ya kita eksplor Mas Iya, Suryo Pak. ya. Betul, Pak. Ya kita juga tunjukkan keunggulan-keunggulan di Jawa yang bisa kita kabarkan tetap di teman-teman di KPPN Fak-Fak gitu ya. Ya. Jadi kita masih tetap punya sharing kabar gitu ya. Iya. Kabar yang di Fak-Fak tetap mengabarkan, yang telah meninggalkan Fak-Fak juga tetap mengabarkan. Ya, pokoknya kita tetap Ya. kabar-kabar terus lah Pak. Betul sekali. Iya. Jadi Pak, ini mungkin Instagram Ombaknya Mas Bro.
Ombaknya lumayan. Lumayan, udah mulai kenceng. Ini Pak, jadi kan Instagram, mungkin YouTube, Twitter dan lain-lain itu insya Allah akan tetap jalan Pak, dijangkau oleh teman-teman. Pokoknya kalau semisal dari Pak Solikin dan Pak Rosid sendiri mungkin seenggaknya meninggalkan komen lah Pak. Iya, Post, Pak. pasti kita komen itu ya. Iya Pak. Nanti komennya tetap ya yang yang gokil-gokil gitu ya. Gokil, nggak perlu serius kan ya. Iya, nggak perlu serius Pak. Iya. Kita kalau semisal liburan ngepost atau apa, pokoknya yang lucu-lucuan aja lah Pak. Iya. Gitu Pak. Jadi sebenarnya inisiasi bagaimana kita salah satu keterbukaan informasi publik dengan sudut pandang ya kita medsos ini kita optimalkan ini adalah salah satu bagaimana Sobat Mantap bahwa kami selaku insan perbendaraan ingin menunjukkan benar-benar kiprah nyatanya kita ya, bukan secara angka tapi secara apa yang real di lapangan. Dan inilah menjadi potret yang kadang tidak terlihat ya mungkin sama sebagian besar orang. Nah ini kita akan potretkan tentu dalam ranah yang positif bahwa setiap langkah kita itu pasti ada kayak sekarang nih kita lagi di mana nih? Lagi di pantai kan? Pantai mana? Wartutin ini. Wartutin. Dikiranya cuma jalan-jalan doang. Iya. Justru tadi kita malah ngobrol-ngobrol sama masyarakat kampung terkait bisa dana kampungnya, bisa kemudian bagaimana kemajuan pariwisata, kemudian geliat pembangunan. Nah, jadi suara pembangunan dimanapun di berbagai sektor itu kita tonjolkan di situ, sehingga kita melihat sesuatu itu lebih diperkaya ya pengetahuannya, nggak hanya cuman jalan-jalan, enggak, kita tetap di sini ada bagaimana konsep kita kalau kita di Hari Bakti Perbendaraan itu bagaimana perbendaraan itu berani menyapa, mau rela berbagi ya, berbagi pengetahuan apapun gitu kan, dan mau peduli itu tetap ditancapkan. Sehingga kita sebagai insan perbendaraan ya, ataupun dari sobat keuangan itu bisa diterima dimanapun dan kita bisa eksis gitu ya. Jadi jangan takut bahwa kita bisa memberikan kontribusi yang maksimal. Nah inilah tujuan kita untuk mempublikasikan ya, istilahnya merepresentasikan inilah yang terjadi di teman-teman di daerah semua, bahwa gitu. jangan dikira di daerah itu kita itu cuman termenung, meratapi nasib, boleh gitu ya? Boleh. Diem di rumah, ngapain bingung. Enggak kan? Kita jalan-jalan aja lah. Kita itu berkontribusi banyak. Jadi dalam artian akhir pekan sambil menyelam minum air, ya kita jalan-jalan tapi ayo tapi kita airnya asin. ya, jadi kita kadang sapa penduduk-penduduk sekitar. Itu enak loh kita ya kalau bisa bersosialisasi sama warga setempat, Bisa tahu apa-apa di sekitar sini juga. Iya. Ternyata orangnya ramah-ramah di sini nih. Orang Papua itu ramah sebenarnya. Ramah. Kita keluarga, bahkan kadang kita bercanda, bahkan ditawari menginap dan apa semua itu sudah pernah kita lakukan. Luar biasa itu menginap dan lain-lain. Jadi itu buktilah kita saudara. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya semuanya sudah tertancap di masing-masing nurani kita. Tinggal anda saja lah kira-kira mau atau tidak, itu saja mau kuncinya. kesini apa enggak, ini seru loh. Nah, tempatnya seru. Bagus loh ini loh. Iya, nggak kalah kok sama di Jawa juga. Iya, malah Jawa yang kalah. Iya. Dan ternyata juga pembangunannya keren loh, ada honai-honai atau mungkin pondokan bagus. Ya, ada MCK juga, kelapa tinggal ngambil, manja. Tinggal ini kan, yang penting tetap jaga sopan santun. Hormati kearifan lokal. Betul harus sekali ya itu. gitu. Penting itu ya. Kesopanan itu yang paling penting itu. Ya. Hingga sekarang Pak, ada yang nyasar, Pak, karangnya bagus. Karangnya bagus ya. Ini lagi ya, Pak. Saya jelup lagi. Awas. Nah, itu tadi Mas Edi ya. Itu adalah nanti yang akan meneruskan kepemimpinannya kita dalam mengeksplor Fakfak dan Kaimana. Itu paling senior. Paling senior di sini. Itu anggota Jelajah Fakfak. Nah, Jelajah Fakfak itu salah satu komunitas yang memperkenalkan budaya, tempat wisata dan lain-lain. Kita dukung aja. Kita juga ikut bekerja sama lah untuk ini. Jadi kita rangkul semua elemen ini tetap untuk memberikan kontribusi kepada tempat kita bertugas, yaitu Fakfak dan Kaimana. Ya, Itu yang terpenting ya. Betul. Gimana Pak Rosid? Iya, semoga selama ini kita bisa menampilkan ya sisi-sisi yang indah dari Fakfak ini. Ya. Karena Fakfak itu indah.
banyak spot-spot wisata. Dan Oh. nanti mungkin teman-teman milenial atau teman-teman KPN Fak-Fak dan sobat mantap di wilayah Fak-Fak bisa menikmati itu semua. Iya. Ya. Sampai Ternyata bagus SK-nya ya. juga keluar. Sampai SK-nya keluar. Yang Nah. penting jangan bersedih, tetap apa namanya Pak Solihin kalau ini tetap semangat Tetap terus semangat. Karena- nikmati yang ada ya. Karena- Apa gimana? Papua itu Indonesia, Indonesia adalah Papua. Wah, itu Udah. jakor-jakor yang perlu kita ingat-ingat kembali ya demi Wah, ini persatuan dan Kenangannya Satuan banyak ya. ini sama Pak Iya. Wah, Solihin, iya. sama Pak Rosid Iya. nih. Dan aduh saya nggak mau ngomong ini kenangan terakhir Iya. padahal. Pokoknya Pak kalau semisal kita mau kabar-kabar, pokoknya kita harus tetap bisa ya Pak ya. Tetap Iya. on chat tetap ada lah. Oh, Bisa iya. telepon Pasti atau dong. Video call, telepon. video call Nggak lewat usah takut, di Fak-Fak sudah internet bagus Iya. pokoknya. Nah, itu keren kan? Oke sobat mantap, mungkin segitu saja. Tadi udah ada episode sendiri-sendiri dan kita nih selalu rapat-rapat minggir dulu toh. minggir dulu. Saya nyari karang. Ada ikan. Oke, sini. Kita yel-yel dulu mungkin ya. Jadi dari tadi itu kami pegangan tangan. Iya. Biar gak lepas. Kena ombak. Iya, biar kena ombak. Ombaknya Lumayan. ya. Oke, kita Mas Edi, yel-yel ayo ke sini, terakhir Mas Edi. boleh lah. Yel. Ke sana Ayo Mas Edi sebelah Pak kita. Solihin. Mas Edi. Ya. Bertiga. Oke. Ayo. Kita yel-yel ya. Dulu. Tolong Mas Suryo. Nah, Oke, mulai dari 3 ya Pak ya. Iya. 1, 2, 3. One spirit, one spirit. Ulang. Ya. One team dulu. Oke, One team. one team dulu. Oke, ulang ya. 1, 2, 3. One team, one spirit, one KPPN. Mantap!